Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, patuhi pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Agar materi kita hari ini mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar pada materi kita kali ini adalah 1. Menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Yang kedua, menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci. Yang ketiga, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang terakhir, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman, Zat yang Maha Pengasih, dan Rahim, Zat yang Maha Penyayang, bagi manusia dan ekosistem lainnya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu membuktikan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Yang ketiga, meyakini prinsip tazawam dan tatawur wal ikhtibar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Yang keempat, kalian mampu membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Yang kelima, kalian mampu menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Yang keenam, kalian bisa membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari pembagiannya. Yang ketujuh, kalian mampu menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari kedudukan hukumnya. Yang kedelapan, bahkan kalian mampu mendemonstrasikan berpikir analogis, kias, sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci. Yang terakhir, kalian mampu membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Pengertian bersuci. Tahukah kamu, bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharoh. Seperti apa? Seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah bersuci, dan istilah yang kedua yaitu membersihkan diri. Mari kita cermati tabel berikut ini di bawah ya. Unsur-unsurnya. Bersuci menyertakan niat, kalau membersihkan tanpa harus memakai niat. Yang kedua, bertujuan untuk membersihkan. Bersuci dan membersihkan diri sama-sama untuk bertujuan membersihkan. Yang ketiga, tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, dan itu hanya ada ketika bersuci. Membersihkan diri tidak perlu tata cara yang diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, hanya ada di bersuci. Untuk yang terakhir, mengikuti pola hidup sehat. Kedua-duanya ada, bersuci, membersihkan diri pun ada. Semua perbuatan membersihkan di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bersuci lahiriah. Bersuci lahiriah atau hisiah, yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contoh, membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah ada dua, yaitu pertama, bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati.
Cara membersihkan sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang kedua, bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Cara menyucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkan. Yang kedua adalah bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Seperti apa? Seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Jadi kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Dasar hukum bersuci. Ayo kita baca, cermati dengan seksama, dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat Al-Quran di bawah ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang berikutnya Allah juga berfirman, Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu Allahu yuhibbul mutatahhirin, yang artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Berikutnya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat kelima, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Ayat Al-Quran tersebut di atas tadi memiliki kesamaan kandungan yang sama, sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaiannya yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh baik bagi orang lain, baik kebersihannya yang bersifat zahir maupun batin. Kita sudah menemukan kesamaan kandungan, lalu bisakah kita menemukan perbedaannya? Baca kembali dengan sesama, maka kita akan menemukan ketiga ayat berisikan tentang bersuci secara umum. Namun, ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, seperti binatang yang terkadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya. Jadi paham kita sekarang? Kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Ayo kita pahami perbedaan masing-masing dengan mencermati ayat-ayat dan hadis di bawah ini. Air ditinjau dari pembagiannya secara garis besar. Alat yang dapat digunakan untuk toharoh ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air. Maksudnya adalah benda padat. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat digunakan untuk toharoh. Mari kita lihat tabel berikut ini, air yang suci dan mensucikan. Pertama adalah air hujan. Air hujan adalah air yang berasal uap air laut, kemudian membentuk awan,
dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Seperti dalam firman Allah di dalam surah Quran surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Al-Anfal ayat 8. Yang kedua adalah air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruhi oleh musim. Contoh, pada mata air sungai Berantas itu bisa suci dan mensucikan. Selanjutnya, air yang suci dan mensucikan adalah air laut. Air laut adalah air berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya bawa air sedikit. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa atudru ma'ul al-khillu maitatu, yang artinya air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Kemudian air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh, air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak yang lainnya. Seperti dalam hadis, ara'aitum law anna harabi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubki min darari, yang artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 waktu dalam sehari, apakah kamu ada kotoran yang melekat di badannya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Air yang suci dan mensucikan berikutnya adalah air sumur. Air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan keadaan tertentu. Innal ma'a tahurun la yunajisu syai'un, yang artinya sesungguhnya air atau sumur bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Kemudian air es atau air salju. Air es atau air salju adalah air yang berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Yang terakhir adalah air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh butiran air yang terdapat ada dedaunan. Apakah yang kita temukan dalam tabel di atas? Nama-nama air di atas yaitu air mutlak atau air suci dan mensucikan, yaitu air tohir mutahhir. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah sama sekali. Berikutnya adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Mari kita cermati air suci yang tidak mensucikan atau air tohir ghairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak menyucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Contohnya adalah air suci tetapi tidak mensucikan di antara lain sebagai berikut, yaitu air buah-buahan atau air kelapa. Ya, air kelapa itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Yang kedua adalah air yang dikeluarkan dari pepohonan nira. Ya. Yang ketiga, air suci yang tercampur benda-benda suci lain, yaitu air teh, air kopi. Ya, itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Dan berikutnya adalah air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat digunakan untuk toharoh atau bersuci.
baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis atau air yang terkena najis ini adalah sebagai berikut. Air yang sudah berubah warnanya, ya, air yang sudah warnanya berubah, bau dan rasanya karena terkena najis, itu air mutanajis. Yang kedua, air yang belum berubah warna dan bau dan rasa tetapi jumlah air sedikit kurang dari 2 kolah atau kurang lebih 216 liter. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya, dan dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridainya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun kecuali apa yang mengubah atas baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 541. Berikutnya adalah air mustamal. Air mustamal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Yang terakhir adalah air musyamas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampung atau wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini dan bisa kita lanjutkan materinya untuk pertemuan selanjutnya. Adapun untuk tugas kalian hari ini adalah tugasnya buatlah rangkuman dari materi yang kita bahas pada hari ini. Tulis rangkuman tersebut di kolom komentar pada video ini, ya. Jangan lupa juga tulis nama kelas dan nama sekolah kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.